Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainul Mardiah, NIM 12106622220, kelas 4C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia, SPD, MPDE. Nah, di sini saya akan membahas tentang hutang. Nah, hutang merupakan salah satu kasus yang dikaji dalam kajian Ekonomi Makro. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana keadaan hutang Indonesia setelah pandemi COVID-19. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu utang negara. Nah, utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara, sering disebut juga dengan utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualkannya kepada investor asing atau pemberi pinjaman. Nah, obligasi adalah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu. Bisa selama 10 tahun atau 1 tahun, dengan pokok utang ditambah bunga. Untuk membayar utang, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi. Selanjutnya, jenis-jenis utang negara. Ada 2 jenis utang negara, yang pertama itu utang negara domestik dan yang kedua utang negara internasional. Pertama, utang negara domestik. Demi menandai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Nah, jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya, walaupun pilihan terakhir tersebut memiliki risiko meningkatnya inflasi. Selanjutnya, jenis utang negara yang kedua adalah utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Nah, krisis utang bisa saja timbul pada suatu negara dengan kondisi ekonomi yang lemah dan sudah tidak mampu lagi membayar utang luar negerinya. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu mengumpulkan pajak yang tepat. Biasanya hal tersebut terjadi dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi yang terlampau lemah, yang mana keuntungan bisnis dan pendapatan masyarakat menjadi menurun tajam. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas bagaimana kondisi hutang Indonesia setelah pandemi COVID-19. Menurut Bank Indonesia, melaporkan bahwa utang luar negeri atau ULN mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan oleh pemerintah yang sudah membayar utang senilai 1,9 miliar US dollar. Nah, selengkapnya bisa teman-teman lihat cuplikan video berikut ini. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri April 2022 berada di 409,5 miliar dolar AS, setara dengan 6.031,52 triliun rupiah. Angka tersebut turun bila dibandingkan ULN bulan sebelumnya, 412 miliar dolar AS atau 6.069 triliun rupiah. Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% year on year. Turunnya ULN Indonesia disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral.
Turunnya ULN pemerintah akibat beberapa seri surat berharga negara yang jatuh tempo di April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen. Bank Indonesia menyebutkan rasio ULN Indonesia pada April 2022 tetap terkendali di kisaran 32,5%, menurun dibandingkan rasio bulan sebelumnya 33,8%. Demikianlah pemaparan materi tentang hutang Indonesia setelah pandemi COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.